Suara itu tak selalu datang dengan gegap gempita. Ia hadir mengalun pelan, lalu diam-diam menancap di hati pendengarnya. Begitulah musisi Panji Sakti melantunkan lagu, bukan lewat teriakan, melainkan dengan nada yang puitis. Dari gitar yang ia peluk, lahirlah lagu-lagu yang menenangkan resah, sekaligus mengajarkan cara merawat doa. Terlahir dengan nama Panji Siswanto bin Suparlan bin Sastro, publik mengenalnya sebagai Panji Sakti. Saat ditanya dari mana kata sakti itu berasal, ia tersenyum tipis. Apakah sakti karena mampu mengeluarkan bait-bait lirik yang indah? Bahkan, setiap bait yang keluar ibarat butir embun di ujung daun. Jernih sekaligus menyimpan kesejukan. Tidak hanya menyanyi, tapi menyulam kata menjadi nada, dan nada menjadi rasa. Ada satu lagu dia banyak juga. Ada satu lagu dia yang nggak selesai itu bertahun-tahun. Terus saya pas kebetulan lagi ke Malaysia, dia minta tolong, Panji, lagu ini mau dipakai sama satu artis gitu. Nah, terus tapi lagu ini belum selesai gitu. Bisa nggak lu selesaiin gitu. Nah, terus ya aku selesaiin dan nggak sampai berjam-jam gitu. Mungkin setengah jam, di bawah setengah jam lagu itu selesai karena dibantuin sama dia juga ya. Dia yang main gitarnya, terus aku yang kasih melodi, kasih liriknya juga. Jadi lagu itu compose by Puja Paska dan aku Panji gitu. Nah terus karena lagunya cepat selesai dan dia suka, Edun Sakti maneh nah gitu. Geus ngaran maneh Panji Sakti weh gitu tah. Ya sesimpel itu gitu. Jadi semenjak itu jadi email saya juga ada saktinya, iya alus oke buat nama panggung, buat nama pena gitu ya. Oke Panji Sakti lah gitu. Mungkin karena nama Siswanto itu terlalu umum gitu ya. Sakti juga umum juga ya. Kan ada pendekar sakti, apa sakti gitu ya. Sakti tuh ada perusahaan-perusahaan pakai sakti juga belakangnya. Tapi ya hari itu ya mungkin ada euforia juga karena lagu si Puja itu selesai, terus dia ngalandih aku gitu ya, ngasih julukan ke saya, udah nama kamu Panji Sakti ya. Mungkin ada euforia juga saat itu. Nah terus jadi sampai ke bawah sampai hari ini. Perjalanan Panji Sakti di dunia musik bukan tanpa alasan. Sejak remaja di SMA Negeri 1 Cimahi, ia sudah mencintai seni. Dari ekstrakurikuler teater kacang, Panji belajar menulis puisi. Puisi yang ia tempelkan di dinding kamarnya. Dari kata-kata yang berserakan, lahirlah kebiasaan untuk menggumamkan lagu. Pada tahun 1999, Panji memilih melanjutkan studi di seni rupa IKIP Bandung. Cita-citanya sederhana, menjadi guru seperti ibunya. Tapi dunia seni selalu memanggilnya. Ia berpindah ke STSI yang kini menjadi ISBI Bandung. Tetap di jalur seni rupa, namun jiwanya tak pernah jauh dari musik dan teater. Dari masa-masa itulah lahir kebiasaan memusikalisasi puisi kawan-kawannya. Sebuah jalan yang kelak menjadi ciri khas Panji Sakti. Sebenarnya saya nggak pernah memutuskan, jadi nggak pernah memilih gitu. Nggak ada milih, aku seni rupa apa seni musik ya. Aku seni teater atau seni apa gitu yang harus aku dalami. Aku nggak pernah ada posisi sedang memilih karirnya mau apa nih. Itu nggak pernah. Yang jadi jalan kemudian sampai hari ini orang mengenal saya sebagai komposer, sebagai komponis. Sejak dulu saya memang ngerjain apa aja yang saya sukai. Apa yang saya sukai saya kerjain gitu. Apa yang paling mudah saya kerjain, itu yang saya kerjain. Iya, dan saya menyenangi hal itu, terutama pembuatan lirik. Pembuatan lirik, karena mungkin saya dekat sama teman-teman sastra ya. Jadi dulu kalau di kampus tuh kalau misalnya mereka punya puisi baru, mereka selalu membacakannya depan saya. Saya punya lagu baru, saya selalu presentasi ke mereka gitu. Jadi saling bertukar karya gitu, dan itu obrolan biasa aja, kayak
kedai-kedai kopi atau di kantin kampus. Jadi itu sangat biasa. Nah, karena saya dekat sama teman-teman sastra, jadi lebih suka concern ke masalah bagaimana lirik itu dilahirkan. Jadi ke musik nggak terlalu. Sebagai penyanyi sekaligus komposer, Panji dikenal dengan lirik-liriknya yang puitis dan syahdu. Musik Panji bukan sekedar kumpulan nada, melainkan pertemuan kata dan rasa. Dari sinilah lahir sebuah warna musik yang sulit didefinisikan secara kaku. Maka, ketika ditanya genre apa yang sesungguhnya ia usung, Panji seolah tak mau terjebak pada kotak sempit. Kalau teman-teman dengar laguku yang sekarang, ya itulah mungkin kalau misalnya harus diklasifikasi karya saya gitu, terus karya Panjinya yang mana? Ya karya yang teman-teman dengar hari ini aja gitu. Itu kesukaan saya gitu. Tapi kalau misalnya karena saya bekerja sebagai seorang penulis lagu, maka aku membuat lagu apapun gitu. Ada lagu R&B, ada pop, ada ballad, ada rock juga ada. Yang semi-semi dangdut juga aku bikin juga. Yang semi-semi DJ gitu juga aku bikin juga. Kalau Anda bekerja sebagai seorang penulis lagu, Anda harus sangat perhatian pada siapa lagu itu akan dinyanyikan. Terus label juga kadang ada request, Panji, kami mau keluar single artis kami gitu. Ini penyanyinya, ini gaya suaranya, ini genre musiknya ini gitu. Aku harus kompromi sama itu karena aku bekerja sebagai seorang penulis lagu. Jadi harus kompromi sama itu. Tapi kemudian lagu-laguku yang sekarang, nah itulah Panji lah gitu. Lagu itu lahir ya itulah Mas Panji saat itu. Tapi kalau misalnya ada pesanan pop, aku akan buat pop juga. Karena itu pekerjaan. Karena Anda bekerja sebagai seorang penulis lagu, Anda harus sangat peduli pada klien Anda, harus melayani klien. Hingga 2023, Panji telah melahirkan puluhan single. Dari semua lirik lagu yang dibuatnya, Panji tak pernah menunjuk satu judul tertentu. Baginya, tak ada karya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tak ada lagu yang lebih layak dipuja dibanding lainnya. Semua lagu adalah anak-anak jiwanya, yang ia lahirkan dengan kesungguhan hati. Setiap lagu bagi Panji memiliki nafasnya sendiri. Tiap lagu punya punya romantismenya sendiri-sendiri tiap lagu tuh. Bahkan lagu-lagu yang seneng aja, lagu-lagu yang happy gitu ya bawaannya itu bisa waktu bikinnya saya bisa sampai nangis-nangis itu bikinnya. Padahal lagunya happy. Karena nemu suatu kalimat, nemu suatu diksi yang oke lah buat lagu ini, itu aku bisa nangis-nangis bombay itu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin saya sungguh-sungguh sih waktu bikin liriknya. Salah satu kebahagiaan dari Mas Panji. Jadi dan tiap lagu punya hal itu gitu. Di balik lagu selalu ada proses kreatif yang nyaris ritual. Panji pun mengaku lebih sering menulis lirik sendiri. Lantas, siapa sosok yang diam-diam menjadi sumber cahaya dalam perjalanan karyanya? Bagi Panji Sakti, inspirasi itu datang dari sejumlah nama besar yang telah lebih dulu menautkan kata dengan nada. Menghadirkan musik bukan semata hiburan, melainkan ruang renungan. Kalau musik saya suka dengar Beatles. Kalau perform saya suka nonton R.E.M. Kalau penulisan lagu saya suka John Lennon, Paul, dari The Beatles sama Babyface. Dari luar. Kalau Indonesia saya suka Mbak Melly Goeslaw, saya suka Ahmad Dhani, saya suka cara mereka nulis lagu ya. Tulus itu saya suka. Iwan Fals pun saya suka. Bagi Panji Sakti, panggung bukan sekedar tempat menampilkan karya. Ia menyebut setiap penampilan sebagai momen spiritual, ruang pertemuan antara dirinya, lagu, dan hati para pendengar. Dari sekian banyak panggung yang pernah ia jajaki,
ada beberapa yang meninggalkan jejak mendalam. Bukan karena gemerlap lampu atau riuh tepuk tangan, melainkan keintiman yang terbangun antara musisi dan audiens. Ya ada yang jadi tipikal sebenarnya. Jadi tipikal panggung-panggung ini kita udah kayak tahu medannya gitu ya, karena sering-sering. Tapi yang jadi prinsip saya tuh, saya seneng itu penonton yang setelah nonton aku tuh mereka bertanya. Jadi aku seneng yang itu gitu, seneng. Nggak harus interaksi, maksudnya bertanya ke diri sendiri. Bertanya ke diri sendiri atau tanya ke aku juga nggak apa-apa juga. Maksudnya efeknya tuh aku pengen penontonku tuh bertanya, kenapa Panji bikin lagunya kayak gitu ya? Kenapa sih nggak ada artis yang bawain lagu misalnya Belajar Mati? Siapa yang artisnya bawain Belajar Mati? Lagu Belajar Mati? Nggak ada. Ya jadi saya pengen penontonku aware dengan apa yang saya sampaikan, nggak cuma sekedar mungkin sekedar hiburan aja gitu. Karena bagiku panggung-panggung juga selain mereka datang untuk nonton aku mungkin sekedar menghibur, bagiku itu pelayanan. Bagiku naik ke atas panggung adalah aku sedang melayani penonton. Aku sedang melayani orang yang datang. Mereka mungkin ada yang datang karena lagu aku populer misalnya, atau misalnya secara persona mungkin ada sisi yang mereka mau pengen tahu gitu. Tapi pada hakikatnya sih saya pengen mereka bertanya aja gitu. Sesuatu. Dan saya suka panggung-panggung yang sedikit penontonnya. Kalau sedikit penonton tuh aku bisa lihat orang-orangnya, terus aku bisa ngedoain satu-satu gitu ya. Bisa kepindai gitu kan, bisa kedikte gitu ya penontonnya siapa gitu, terus aku bisa doain itu satu-satu orang-orangnya. Tapi kalau penonton yang banyak, 500, 1000, 1500, pernah 3000 juga itu ya doanya jadi ya general aja, umum aja gitu. Tapi kalau personal tuh kan Tuhan itu kan seneng yang seneng yang detail gitu ya. Sebaiknya kita juga berdoa yang detail-detail juga. Makanya kalau berdoa detail itu kita lihat wajahnya, kita lihat auranya, kalau bisa lihat aura ya. Lihat wajahnya, lihat kesungguhannya nonton konser gitu. Aku bisa mendoakannya lebih khusus gitu ke orang-orang. Iya. Apalagi kalau penontonnya cuma satu gitu. Kalau penontonnya aku perform tuh penontonnya cuma satu. Itu interaksinya lebih asik. Musik bagi Panji adalah cermin kehidupan. Setiap lagu yang ia tulis lahir dari pergulatan batin. Dari luka yang dijahit dengan harapan. Dari keheningan yang disulam menjadi doa. Maka, ketika berbicara kepada para penggemarnya, ia tidak hanya memberi hiburan, melainkan juga nasihat yang lahir dari pengalaman. Yaitu kalau selewat tuh ya banyak memang harus. Itu dialog seseorang dengan penyakitnya. Nggak melulu sakit fisik ya, sakit hati juga. Karena sakit hati juga bisa jadi kifaratnya dosa. Jadi sakit hati juga gitu. Jadi sakit dia berdamai dengan kansernya, dia berdamai dengan kekecewaannya pada seseorang, dia berdamai pada hilangnya kepercayaan dia pada sesuatu atau pada seseorang. Jadi kayak ada dialog, aku nggak tahu. Kalau itu mungkin orang-orang cancer biasanya, nggak perlu tahu, mungkin lebih baik aku nggak diberi tahu. Engkau yang pergi, penyakit itu yang pergi atau aku gitu, yang mati. Yang penting dia menggenggam kita, maksudnya Tuhan menggenggam kita. Yang penting mah bukan lu pergi atau lu stay di badan gua atau gua yang pergi atau guanya masih hidup terus, itu nggak penting-penting amat. Yang penting mah Tuhan tuh genggam kita ada dalam genggaman Tuhan. Iya. Jadi kesungguhan sembuh dari sakit itu bukan itu yang penting. Yang penting tuh kita paham itu pemberian Tuhan dan kita paham dan kita yakin kita ada dalam genggamannya gitu.
Kini, Panji Sakti bukan sekedar nama. Ia adalah perjalanan dari kamar remaja di Cimahi ke panggung kecil, ke label besar di Malaysia, hingga menjadi musisi yang lagunya menemani banyak jiwa. Ia terus berkolaborasi, terus bernyanyi, dan terus menulis. Namun satu hal yang tak pernah berubah. Panji selalu setia pada kata. Ia tahu betul, setiap bait puisi bisa tumbuh menjadi lagu, dan setiap lagu bisa menjadi doa. Disitulah mungkin letak keistimewaannya. Panji Sakti bukan hanya musisi. Ia adalah penjaga kata yang menjelma menjadi suara. Demikianlah kita hari ini masih bersama, saling mencukupi. Aku yang berjuang, pun engkau bertahan demi hidup yang lebih baik. Orang bicara tentang kita, asik berprasangka dan menerka. Gak sedikit yang resah, bertanya bila kita berpisah. Cari jalan bagaimana baiknya. Aku gak tahu, gak pernah tahu. Mungkin lebih baik aku gak diberi tahu. Engkau yang pergi atau aku, yang penting dia menggenggam kita. Sembuhlah sembuh kita semua. Thank you.